Oke, Indah. Jadi apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Kamu ada pertanyaan apa? Kalau misalnya kita interview kan Pak, Mm-mm. itu misalnya ditanya, kamu bisa nggak ditempatkan di mana aja gitu. Sedangkan sebenarnya kita tuh nggak mau gitu. Tapi kalau kita jawab nggak mau, nanti kita takutnya itu tuh jadi satu hal yang kita tuh nggak diterima di situ gitu. Jadi itu jawabnya gimana tuh Pak? Oke. Jadi gini aku jawab dulu ya. Pada saat ada pertanyaan apa Anda bersedia ditempatkan di mana saja gitu. Ada dua case nih. Sebenarnya hal itu ada yang sudah diketahui di infolokernya. Jadi di infoloker itu kadang udah menyebutkan bahwa bersedia ditempatkan di mana saja. Oke. Dan di interview itu diulang, cuma ngulang doang. Kalau di awal udah ditulis, harusnya kamu baca, jangan nekat. Aku kasih tahu dulu nih, daripada nanti pada saat di interview ternyata ditanyakan lagi. Nah, jangan sampai apa yang tertulis dan apa yang terucap itu nggak sinkron. Maksudnya tertulis tuh ya bisa di CV, bisa di form gitu ya, bisa di sosmed gitu. Kalau kamu melamar, mengirimkan CV, itu kan ibaratnya walaupun kamu tidak menyebut bersedia ditempatkan di mana saja kan artinya saya sebagai pelamar udah baca itu info locker dan saya setuju dan merasa cocok. Akhirnya ngelamar kan gitu. Selesai tuh psikotes, habis itu ada interview, di interview ditanya. Nah, jangan sampai nggak sinkron. Kamu melamar, tapi waktu di interview bilang saya tidak bersedia. Lah, di info lockernya udah ada, paham nggak? Gitu. Itu nanti Paham. satu, kamu kelihatan nggak profesional. Yang kedua, kamu nggak paham yang namanya resiko perusahaan itu ada yang memang sudah diberikan di awal. Sebenarnya bukan resiko sih ini, lebih kayak orang yang dibutuhkan gitu. Mereka bersedia ditempatkan mana aja belum tentu habis direkrut langsung kamu dilempar di daerah lain, belum tentu begitu. Tapi perusahaan juga butuh orang yang sefleksibel itu barangkali kebutuhannya banyak, ya kan? Titik-titik yang harus dipenuhi banyak gitu. Dan memang bisnisnya itu fleksibel, apalagi lagi ekspansi dan lain-lain gitu. Maka sangat butuh orang-orang yang fleksibel kayak begitu, ya. Jadi itu dulu. Jadi kalau memang tertulis di sana gitu, kamu harus next time ya gitu. Misalnya tertulis ini nggak perlu diomongin sekarang tertulis atau enggak gitu ya. Kamu harus memahami banget apapun yang tertulis di sana. Oke, itu dulu. Daripada nanti enggak ini. Tapi kalau udah terlanjur, udah kelewat baca terus ditanya gitu lagi, gimana? Jawabannya ya buat aku jujur aja gitu. Jujur. Tapi nanti aku ajarin cara menyampaikan jujur itu ada beberapa gitu. Yang pertama itu dulu ya. Di info lockernya itu tidak tertulis gitu. Jadi sorry, yang tadi tertulis ya. Sekarang yang kedua, Iya. di info lockernya tidak tertulis. Waktu interview ditanya gitu. Maka jangan pernah berpikiran bahwa kalau aku bilang aku nggak setuju ditempatkan di mana saja, aku pasti ditolak. Nggak ada jaminannya itu. Oke? Itu. Nah, harusnya gimana untuk menyampaikannya? Nih, kita balik ke pertanyaanmu itu. Satu, jelas kita harus coba, ini jauh-jauh hari sebelum kita menemukan interview ya. Kamu nanya sama dirimu sendiri. Pada dasarnya tuh kamu nyari yang di daerahmu aja, atau di daerahmu dan daerah cakupan tertentu aja, atau di mana aja nggak apa-apa. Harus didefinisikan. Biar apa? Biar kalau kamu ditolak untuk di daerah yang luar, dan itu adalah di luar yang kamu pengen, kamu nggak usah nyesel. Gitu. Ya wajar kok orang aku cuma maunya di sini-sini. Jangan menyesal, cuma mau perusahaannya, cuma nggak mau penempatannya, kan konyol. Gitu. Ini semua hal ya, loker BUMN atau swasta juga sama aja ya. Apalagi banyak tuh kemarin rekrutmen-rekrutmen CASN ya. Begitu penempatan pada ngundurin diri, ya kan? Wah, aku penempatannya di sini, penempatannya di pelosok, di gini-gini. Loh, gitu. Civil servant ya, kamu ada servis ke, ya kan, masyarakat. Dan di belakang-belakang itu kan ada infonya bahwa bersedia ditempatkan di mana-mana. Ya Anda klik lamar, setuju. Begitu udah dikasih daerah penempatan mengundurkan diri, gimana? Gitu. Jadi semua pekerjaan jangan sampai konyol kayak begitu ya. Oke? Nah, jadi di awal makanya kamu harus ukur. Aku tuh soal lokasi aku gimana? Aku cuma di lokasi ini,
atau lokasi ini dan area kecil, atau di semua area besar. Itu dulu. Itu harus ditanamkan dulu. Jadi biar nanti kamu nggak kebingungan tentang jawabannya. Karena kebingungan untuk menjawab tadi ada dua. Bingung jawabannya sama bingung cara jawabnya. Beda ya. Gitu. Kamu Iya. tahu jawabannya, cuma bingung menyampaikannya. Sama sebaliknya. Gitu. Jawabannya kamu nggak tahu, penyampaiannya ya apalagi gitu ya. Gitu. Kita pastikan dulu dari jawabannya dulu. Jawabannya tanya sama hati kamu dulu. Gimana? Oke. Pada dasarnya aku memang cuma mau di sini. Kalau kamu bingung, gimana sih cara nakarnya? Kamu bayangin, katakanlah, kamu pengen kerja misalkan, oh aku cuma mau di kota ini atau di provinsi ini. Coba bayangin, kamu pengen kerja di kota atau provinsi ini seberapa lama? Kalau sebulan ke depan pengen di sini nggak? Atau setahun ke depan pengen di area sini nggak? Atau 2 tahun ke depan area sini nggak gitu? Kenapa? Karena banyak ditemukan pada saat di interview itu sebenarnya dia itu mau tapi ada keterbatasan aja dan keterbatasannya itu sementara, paham nggak? Gitu. Jadi itu yang harus kamu boleh sampaikan gitu. Gimana sampaikannya? Nah, ini udah aku kasih clue-clue sedikit gitu ya. Jadi, pada saat kamu udah paham dulu jawabanmu apa, sekarang kamu bisa memilih jawaban. Contoh jawaban yang tegas. Jadi jawaban itu adalah yang yakin dan meyakinkan ya gitu. Karena kamu menjawab di sini tidak sesuai dengan yang tadi, kalau nggak ada jaminannya kamu, oh ya saya bersedia ditempatkan di mana saja, saya siap memulai kerja segera. Nggak ada jaminan kamu lanjut ke tahap selanjutnya gitu. Jadi mendingan be yourself gitu, gitu. Kalau mau jawaban singkat silahkan jawab, gitu. Sampaikan saja, gitu. Saya saat ini saya ingin untuk penempatan daerah mana gitu. Apa Anda bersedia ditempatkan di mana saja? Baik Pak, untuk saat ini saya ingin ditempatkan di provinsi ini. Atau kalau ada beberapa opsi sampaikan gitu. Gitu. Saat ini saya terbuka untuk peluang penempatan kota ini dan ini gitu. Udah, sesimpel itu aja gitu. Kalau mau sedikit lebih panjang boleh nggak? Boleh gitu. Itu. Misalkan apa? Kasih suatu alasan gitu. Gitu. Dikarenakan saya apa gitu. Untuk 2 sampai 3 tahun ke depan saya baru dapat atau saya baru terbuka untuk atau langsung gini aja. Saya terbuka untuk kesempatan penempatan di sini untuk 2 tahun ke depan. Namun setelah 2 tahun ke depan saya terbuka untuk ditempatkan di mana saja. Itu relatif. Karena beberapa ada teman tuh ada yang masih ada tanggungan jagain keluarga, tanggungan apa kayak masalah-masalah pribadi yang itu sama pentingnya kok gitu. Mending jujur kayak gitu gitu. Untuk 5 tahun ke depan saya terbuka untuk penempatan di sini. Namun setelah itu saya terbuka untuk penempatan di mana saja, boleh. Untuk 2 tahun ke depan saya terbuka untuk penempatan di kota ini saja, Pak, dikarenakan saya masih kuliah di kelas karyawan tiap Sabtu dan Minggu, yang kadang online, kadang offline. Namun setelah saya nantinya lulus, saya berkenan untuk ditempatkan di mana saja, boleh, gitu. Terserah kamu mau pakai jawaban pendek atau jawaban panjang. Yang penting itu jujur aja, gitu, dan kelihatan profesional aja. Karena balik lagi, kurang berkenan itu kan nggak selamanya, nggak semua orang tuh tidak berkenan selamanya. Aku cuma mau di sini kan, gitu. Karena suatu kondisi aja yang bikin dia ada di sini gitu. Nah itu coba kamu tanyakan sama dirimu sendiri dan nanti mungkin di sesi detail kita akan ngobrol lebih detailnya. Paham ya? Oke, Pak. Sampai sini paham. Eh, nggak apa-apa. Kalau ada yang nggak setuju nggak apa-apa. Atau kayak kamu ada, kalau aku jawabnya gini gimana gitu. Soal interview lagi deh. Apa yang kamu masih bingung berdasarkan pengalaman kamu gitu. Sorry aku tadi jawabnya panjang-panjang ya biar kamu paham. Oh, aku tuh Iya. harus mikirin ininya dulu, pikirin jawaban, tanya sama hati. Kalau udah ada jawaban, aku mikirin cara ngomongnya biar elegan gimana. Mau yang pendek tanpa alasan, atau panjang dengan alasan yang tetap masih masuk akal, gitu. Ya. Kalau dari saya sendiri, Pak, pengalaman interview itu belum ada karena saya masih fresh graduate dan masih mencari-cari loker. Jadi saya dapat dari cara teman-teman interview gitu nanya kalau dia interview apa aja yang ditanyain gitu. Jadi dapat-dapat pertanyaan interview tuh dari teman-teman yang udah pernah interview. Jadi Oh, nanti kalau misalnya pun saya interview, jadi saya sudah mempersiapkan jawaban kalau misalnya nanti pertanyaan yang ditanyakan itu sama gitu Pak. Makanya saya bertanya oke. kepada Bapak. Oke, ini bagus ya. Nanti sebagai buat pembelajaranmu ke depan, karena kan kamu juga baru join kan ya di komunitas ya. Kamu buka Iya. channel YouTube-ku, buka playlist. Di playlist itu ada playlist judulnya tes interview. Di situ aku masukin pertanyaan interview dan jawabannya.
Itu semua pertanyaan HR sama user aku kumpulin dari yang paling gampang sampai yang butuh sedikit kompleks. Di situ, kalau kamu nonton videonya sampai akhir, ya nggak harus sekali tonton ya, karena itu bakal puluhan jam, kamu akan memiliki sudut pandang yang terbentuk biar kamu tidak menghafal pertanyaan dan jawabannya. Kondisi good news-nya adalah, kondisi bagusnya adalah kamu masih baru lulus. Orang belajar Iya, interview itu harusnya jauh hari sebelum ada panggilan interview memang. Jadi kayak begini nih, misal kamu baru lulus nih, belum ada panggilan interview, ya itu saatnya kamu belajar. Nggak bisa interview kayak, Kak, aku 2 hari lagi ada interview, minta tipsnya dong. Banyak yang kayak gitu. Nggak 2 hari, besoknya. Nih, hari ini nih, tiba-tiba ngechat malam-malam gitu. Kak, besok aku ada panggilan interview di sini jam sekian, minta tipsnya dong gitu. Ya aku pasti akan bilang berdoa aja gitu. Mau ngasih apa? Interview itu intinya meningkatkan jam terbang kamu mikir dan ngomong gitu. Memikirkan jawaban dan melatih mulut biar kecepatan mulut setara dengan kecepatan otak. Banyak orang tuh udah ada idenya apa, menyampaikannya bingung, ngomongnya kalau nggak malah nggak sopan, malah nggak semuanya itu tersampaikan dengan profesional karena kurang dilatih. Nah, interview itu bukan pertanyaan asal, dia akan pertanyaan yang menuju ke ya semua pengalaman, pengetahuan kamu semua itu gitu. Jadi jauh-jauh hari silahkan dipelajari. Jangan menghafal, oh kalau ditanya gini nanti jawabnya gini ya, kalau ditanya gini jawabnya gini. Nanti kalau menghafal, pertanyaan berubah sedikit, kamu bingung jawabannya. Padahal di luar sana banyak pertanyaan yang kayaknya tuh pertanyaannya beda-beda, tapi nanyain hal yang sama. Intinya tuh nanyain magangmu misalkan. Tapi bentuk pertanyaannya tuh kayak beda-beda. Nah, kalau kamu sistem menghafal pertanyaan ya nggak bisa. Isi otak kepala penanya itu kan beda-beda gitu. Kamu interview di sini sama di sana bisa beda-beda. Makanya kamu di sini tidak butuh penghafalan, tapi pemahaman. Mulai dari yang paling simpel deh. Silahkan perkenalkan diri Anda gitu. Kamu harus mikir, kenapa perkenalan diri harus ditanyakan lagi? Emang nggak bisa baca CV-ku? Lalu apa yang boleh disampaikan? Apa saja yang harus disampaikan saat menjawab perkenalan diri? Apa yang nggak boleh disampaikan saat menjawab pertanyaan perkenalan diri? Gimana cara menyampaikannya? Ada cara lain nggak cara menyampaikannya gitu? Semua pertanyaan kamu gituin, gitu. Apa kelebihan dan kekurangan Anda? Pikir lagi, ngapain ditanya kelebihan dan kekurangan? Gitu. Apa yang boleh disampaikan saat ditanya kelebihan dan kekurangan? Apa yang nggak boleh disampaikan? Gimana cara menyampaikannya? Harus kayak begitu. Jangan menghafal. Kalau menghafal nanti kamu jadi kayak copy paste gitu, jadi kayak Google atau kayak ChatGPT gitu. Jawaban template. Aku bukan HR, aku user. Tapi aku hafal banget mana jawaban orang yang bener-bener itu tuh jawaban dirinya sendiri sama copy paste jawabannya orang. Nonton misalkan nonton video di copy paste gitu kan, nonton di YouTube jawabannya copy paste, baca artikel di copy paste, nggak disesuaikan, nonton TikTok jawabannya disamain, kalimatnya sama gitu. Mau itu udah kerasa banget, jadi nggak original kamunya gitu. Gitu. Apa kekurangan kamu? Saya orangnya pelupa sehingga saya membawa buku catatan. Kok hari ini fresh graduate pada pelupa semua ya gitu. Serius, aku pernah interview orang jawabnya pelupa semua, lebih dari 10 dalam waktu sehari gitu. Apa kekurangan kamu? Saya orangnya pelupa, bos gitu mulu gitu. Kayak apa sih ini orang-orang pada pelupa semua hari ini ya gitu. Ya karena template gitu. Jadi nggak original gitu. Gitu. Akhirnya kayak oh ya udah hari ini sama orang pelupa. Besok hari besok semua orang apa? Karena kamu menghafal. Ambil intinya gitu. Intinya apa sih? Oh, intinya tuh menyampaikan ininya, terus ada ininya, ada ininya. Oke, gitu. Ini belum masih yang sederhana ya, belum yang kayak pakai metode STAR dan lain-lain gitu. Yang butuh penjelasan. Nah, ini butuh waktu buat belajar dan kamu masih punya waktu. Setiap hari sebagai seorang job seeker, sambil kamu sibuk melamar kerja, kamu harus sibuk pengembangan diri. Pengembangan diri itu bisa pengembangan skill, bisa pengembangan keterampilan kamu di proses rekrutmen. Kamu sejak awal nih belum ada panggilan misalkan, kamu bisa belajar sampai tahap paling ujung loh. Nggak, kamu misalkan dari awal apa administratif. Nggak harus kamu lulus kuliah dulu malah. Kamu bisa browsing, belajar cara bikin CV yang benar, bikin portofolio yang benar, nyiapin dokumen yang benar gitu. Nggak harus ada undangan psikotes buat kamu belajar contoh-contoh psikotes kayak gimana, apa maksud dari psikotes.
Nggak harus ada panggilan interview buat kamu belajar interview HR atau user. Apa pertanyaan yang sering muncul beredar di mana-mana, di channel YouTubeku juga ada. Apalagi medical check up. Ya kamu nggak usah medical check up sih. Kamu nggak harus ada panggilan buat medical check up tiap hari. Kamu rutin jogging, sepedaan, renang gitu aja. Tiap hari jaga makan sehat gitu-gitu. Itu kamu udah nyiapin medical check up. Jangan besok ada medical check up tiba-tiba sekarang puasa, minumnya air putih terus, tidur jam 7 malam gitu-gitu. Nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa ngandalin sistem-sistem kebut semalam, sistem kebut sejam gitu, sistem kebut SKS ya, sistem kebut sesaat gitu-gitu nggak bisa, jangan pakai yang kayak begitu gitu. Jadi nggak ada alasan, oh kan Kak, aku baru ada panggilan loh. No, itu persiapan jauh-jauh hari, dan itu sudah dibuktikan oleh banyak sekali orang yang sudah dapat kerja gitu. Jadi orang-orang yang sebagian teman-teman yang nanti kamu bisa belajar videonya ada di channel YouTubeku itu, yang aku one on one begini, banyak dari mereka yang udah dapat kerja tetap masih ada di grup locker, yang mereka tuh sistem kerjanya begitu. Nggak cuma tiap hari tuh apply job mulu, nggak yang tiap hari tuh ikut webinar mulu, nggak kayak gitu, balance gitu, sambil belajar gitu, pagi atau sore doing sport, habis itu kamu belajar, lalu apply apply, habis itu kamu belajar bahasa Inggris, belajar Excel misalkan jadi admin gitu, habis itu kamu ngapain ngapain paralel gitu belajarnya. Jadi nanti akhirnya ada undangan tes, mau ada undangan tes besok, besok lusa, sekarang dadakan, itu udah siap gitu. Kalau teman-teman yang udah terbiasa mungkin nanti nonton video ini sampai menit ke sini kayak gitu. Ada, jangan salah, ada interview yang ditanya tuh sekarang waktunya. Dia nelpon. Selamat siang, benar dengan Ibu Ina ya Bu. Perkenalkan nama saya ini. Sebelumnya Ibu pernah melamar di perusahaan kami sebagai ini ya. Boleh minta waktunya 10 sampai 15 menit ke depan. Kami ingin melakukan screening interview sekarang gitu. Ada yang kayak gitu banyak banget malah. Jadi di interview di tempat saat itu juga. Kamu mau belajar apa interview di tempat? Mau sambil cari contekan gitu? Nggak bisa gitu. Atau misalkan kamu lagi hektik nih. Kamu udah lagi persiapan mau tidur gitu kan malam-malam. Tiba-tiba cek buka email. Di email ada undangan tes. Itu undangan tes perusahaan impian kamu. Posisi impian kamu. Undangannya besok jam 8. Yang kamunya mau tidur akhirnya di email itu tuh intinya harus melampirkan, wah, dokumen-dokumen ini buat diisi dan dibawa besok. Jangan lupa bawa ini itu. Wah, kamu nyiapin seragam, ngisi form, nyiapin ini itu, transport ke sana, mau belajar kapan gitu. Oh, mau datang interview waktu ada mata panda di hitam gitu sambil ngantuk gitu kan enggak gitu. Tapi kalau kamu udah punya persiapan jauh-jauh hari, enak nanti, enteng. Serius. Kamu belajar tuh nggak harus sedetail itu. Belajar tuh review. Beda ya, review itu sama belajar dari nol kan beda. Review itu hanya apa yang udah kamu endapkan dimunculkan lagi tuh gitu. Bukan yang nggak ada jadi ada, bukan memasukkan, tapi yang udah masuk tumpukannya dinaikin gitu. Biar nanti recall-nya ngingetnya gampang gitu. Nah, itu persiapan harus kayak gitu. Nggak bisa kamu nanti sistemnya dadakan gitu. Nggak bisa mengandalkan keberuntungan gitu. Kalau cuma keberuntungan tuh ya ya sudah, apa yang perlu diukur dari keberuntungan gitu kan. Mending kamu ukur yang bisa diukur gitu. Waktu kamu bisa di manage kayak tadi. Jadi nggak harus ada panggilan dulu, kamu bisa belajar sampai bahkan kamu bisa belajar soal kontrak, browsing di internet gitu. Hal yang harus diperhatikan sebelum tanda tangan kontrak, baca aja gitu. Banyak di situ, banyak forum-forum yang ada tanya jawab. Makin sering kamu baca, makin pinter gitu. Cuman kan di situ kalau kamu nonton konten, baca, itu kan cuma searah tuh kamu menyerap. Nah, sekarang cari tempat biar kamu bisa tanya jawab, misal sama aku begini, atau sama temanmu di situ, seniormu di situ, dosen pembimbing akademikmu di situ, gitu. Untuk konfirmasi, saya waktu itu baca kayak begini, bener nggak sih? Ini maksudnya apa ya waktu itu saya nonton begini gitu. Nanti pinternya cepat. Nah, kalau kamu nggak kayak gitu, sama kayak anak SMA dong nanti nunggu aja gitu. Oh, belum ada ijazah, belum ada SKL, udahlah santai-santai dulu lah gitu. Nanti kalau udah lulus udah nggak bisa sesantai ini, lo nggak bisa gitu, gitu. Nanti kalau kamu kayak gitu capek sendiri. Kenapa? Kompetitormu nggak cuma teman-teman seangkatanmu, ya teman-teman adik tingkatmu, seniormu, orang-orang kampus lain seluruh Indonesia itu pesaingmu semua, gitu.
Paling simpel di situ. Jadi kalau kamunya santai, saat kamu tidur mereka berjuang, saat kamu liburan mereka berjuang. Kamu ngelamar kerja cuma di hari kerja, weekend kamu ikutan libur. Padahal weekend juga boleh ngelamar kerja. Kamu kelewat banyak info dan lain-lain kayak gitu. Ya udah, kelar nanti. Banyak kesempatan menarik yang kamu terlewat. Tapi jangan menyesal karena kesempatan akan selalu ada terus gitu. Karena kesempatan tidak datang, tapi dibuat gitu. Ya paham ya gitu. Ini aku kasih nasihat itu biar biar kamu pergerakannya nggak dadakan-dadakan lagi, dan itu udah awalan yang bagus karena kamu belajar dari teman kamu yang sudah pernah menghadapi itu. Nah, rasa penasaranmu ini silahkan diteruskan gitu ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih tajam gitu. Tanya temanmu si A, waktu interview kamu ditanya apa aja? Ini. Waktu kamu interview ditanya apa? Ini. Kamu tanya ke 10 orang, terus kamu lihat kan, loh, dari 10 orang ini semuanya tuh ada kesamaan loh. Semua tuh ditanya pertanyaan A, B, C, D, E. Berarti kemungkinan A, B, C, D ini adalah pertanyaan yang kemungkinannya lebih tinggi untuk selalu muncul di interview gitu. Habis itu ini ada nih cuma ditanya sama si A. Temanku yang B, C, D, E, F, G nggak ditanya. Nah ini khusus nih cari tahu gitu. Gitu serunya di situ. Nanti pertanyaan bahasanya muter-muter kayak gimana kamu tenang. Gitu. Enak aja jawabnya. Nggak belibet, nggak pusing. Paham ya? Paham. Ntar minum dulu. Kamu boleh minum. Ada pertanyaan lagi nggak di situ? Apa yang Eh, kamu berdasarkan kamu bingung nih? mengenai ini sih, mengenai psikotes. Kalau untuk psikotes kan saya udah pernah melakukan psikotes. Tapi itu nilai psikotes itu mempengaruhi nggak Pak untuk kita dipanggil interview? Berapa persen gitu nilai psikotes itu mempengaruhi? Karena kan setahu saya nilai psikotes itu tentang penilaian kepribadian gitu ya Pak? Ya, jadi psikotes itu memang nggak ada benar salah. Di dalamnya itu adalah alat ukur gitu ya, alat-alat ukur dalam bentuk soal gitu, yang dia dia itu bisa digunakan untuk memunculkan potensi si orang, entah itu intelijensinya, emosionalnya, prestasinya gitu ya, gitu-gitu. Pokoknya semua potensinya orang secara kepribadian tuh dimunculkan gitu. Nah, munculnya ini ya dalam bentuk pertanyaan. Makanya di dalam pertanyaan tadi itu ya isinya kan kamu tahu lah modelnya kayak gimana. Ada yang tricky lah, ada yang ibaratnya ada tekanan di dalamnya. Tekanan itu misalnya jumlahnya banyak, soalnya susah, bertahap susah, waktunya lama-lama menyusut dan lain-lain. Udah ada kayak begitunya. Nah, berapa persen psikotes itu mempengaruhi lolos ke tahap selanjutnya? Ya, Iya. kamu harus melewati pintu psikotes dulu gitu baru ke interview. Ya memang ada perusahaan yang dibalik gitu sih, tapi normalnya kan begini ya. Lolos administrasi, ya udah psikotes. Kamu berdiri di sini, kamu harus ngelewatin ini. Berapa persen biar kamu masuk ke interview? Ya 100% dong, kamu harus ngelewatin ini dulu dong. Gitu, gitu. Nah, definisi 100% itu bukan semua soal terjawab ya, gitu. Jadi di masing-masing posisi itu, ya, mereka tuh punya ambang, threshold gitu. Skor minimum yang harus dimiliki oleh seorang yang nanti akan menjadi seorang ini gitu, atau sifat-sifat tertentu yang harus dimiliki oleh orang yang pengen kerja sebagai ini gitu, itu harus terukur di psikotes tadi. Kalau dari pengetahuan bahasanya kurang, dari sisi emosionalnya kurang, dari sisi intelijensi numerik angka-angka kurang, padahal di situ nanti kamu kerja hubungan sama angka-angka, ya belum dulu dong di situ. Paham ya gitu. Jadi di situ ada ambangnya. Oh, untuk soal ini nih, misal kayak apa misalkan ngerjain soal numeris yang angka hitungan-hitungan kayak gini, soal cerita nih gitu. Dari 20 soal, orang tuh rata-rata minimum tuh harus ngerjain 12 soal misalkan. Ya sudah gitu. Ya kan? Intinya kayak gitu. Kalau kamu di bawah 12 ya pasti kan di bawah rata-rata kan kayak gitu. Dan itu ya kamu kerjakan sebaik mungkin aja. Pahami dulu ya, inti dari soal psikotes itu gimana, apa yang diukur gitu. Terus siapkan pikiran dan badan dan mental aja buat ngerjain psikotes gitu. Karena harus ngerjain psikotes tuh harus tenang biar hasilnya optimal gitu. Harus familiar dulu gitu. Nanti di sesi detail lah aku ceritain detailnya gitu. Oke. Jadi itu harus lolos ya, lolos dulu 100%. Jadi bukan persentase. Yang tadi ya mungkin yang dimaksud persentase tuh
bukan ke pentingnya. Kalau pentingnya ya psikotes ya penting buat lanjut ke tahap selanjutnya. Tapi persentase pengerjaan soalnya bukan berarti semua soal dikerjakan harus dikerjakan semua. Kalau nggak dikerjakan orangnya nggak lolos ya enggak gitu. Pasti kamu di situ ada tolak ukur tertentu dan harus memiliki skor-skor tertentu yang cocok dengan posisi yang kamu lamar, personality yang cocok dengan kamu lamar, kan kayak gitu. Dan kamu pasti akan dibandingkan dengan kandidat lain gitu. Selain kamu dibandingkan dengan, misal gini, ujian nasional misalkan, nilai minimum kelulusan itu 70 gitu. Perbandingan pertama kamu tuh kan, pertama dibandingin dengan nilai minimum ini nih. Nyampe nggak 70? Oh lulus 75. Lah tapi habis 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 gini ya nggak cuma gini kan. Lah lihat siswa lain, ada yang 80, 83, 85, 90, 95. Yang lain di angka 80, 90, kamu cuma di 75. Memang sih kamu di atas ambang ini. Tapi kan kamu masih di bawah rata-rata teman-temanmu ini gitu loh. Jadi kan dibandinginnya dua gitu. Gitu. Tingkat kecocokan juga begitu gitu. Kalau kamu sebagai seorang yang mengerjakan soal ini, kamu sebagai individu yang aku lagi scoring gitu ya, itu gimana kira-kira cocok gak dengan posisi ini? Ya, oke, cocok. Tapi bandingkan dengan kandidat lain, ada nggak kandidat lain yang lebih cocok untuk mengisi ini? Karena apa? Karena kuota terbatas gitu, gitu. Jadi nggak semua orang yang ngerjain psikotes pasti akan diundang ke interview gitu. Interview pun nanti juga dipangkas lagi gitu. Apalagi yang interviewnya berlapis-lapis gitu. Oke, gitu. Coba pelajari aja browsing-browsing cari tahu dulu aja ya soal tahap-tahap tadi. Oke, nanti kalau bingung nanti ditanyakan lagi secara detail. Oke, oke. Ada pertanyaan lagi nggak yang sifatnya general, umum? Kayaknya kalau untuk yang general segitu dulu, Pak. Oke, kita masuk ke sesi yang detail ya. Oke, Pak. Oke.